Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam video kali ini saya akan membuat suatu video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah. Dalam hal ini yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Irham Yuwanamu MPD. Kita doakan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidani Arizki. Saya asal kampus Universitas Islam 45 Bekasi, prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Dalam video kali ini saya akan mengulas dan mengulang kembali materi mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah dan di madrasah. Untuk itu selamat menyaksikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk kalian yang menonton video ini. Baik, selanjutnya masuk kepada pembahasan. Dalam hal ini, di dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu pertama, deskripsi pembelajaran atau konsep pembelajaran. Yang kedua, filosofi dasar pembelajaran. Yang ketiga, teori-teori pembelajaran. Yang keempat, pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, kelima, metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Pembahasan yang pertama, di sini ada deskripsi pembelajaran atau konsep pembelajaran. Belajar merupakan sebuah proses bersifat multi yang terjadi pada semua kalangan manusia tentunya, dan berlangsung seumur hidup hingga sampai liang lahat. Maksudnya yaitu dalam sebuah proses belajar yaitu bersifat multi dan terkhusus untuk semua orang dari semua kalangan, maupun yang muda dan tua dan lain sebagainya, sampai kita masuk ke liang lahat atau meninggal dunia. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu ialah adanya sebuah perubahan tingkah laku dalam dirinya. Belajar merupakan perubahan tingkah laku. Tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat kognitif, pengetahuan kognitif, lalu ada keterampilan yaitu psikomotorik, maupun yang menyangkut nilai dan sikap atau biasa disebut afektif. Dengan memahami kesimpulan di atas bahwasanya ada beberapa, setidaknya belajar mempunyai ciri-ciri, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu adanya kemampuan baru untuk atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, maupun nilai dan sikap. Jadi ada suatu perubahan antara tiga aspek tersebut. Lalu yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Jadi dalam perubahan tersebut sifatnya tidak sesaat, namun demi berlangsungnya suatu perubahan tersebut, maka dalam diri seseorang pun harus mengulang kembali apa yang sudah dia pelajari dan lain sebagainya. Tiga, perubahan itu tidak begitu saja, melainkan harus adanya suatu proses. Jadi tidak langsung kita mempunyai perubahan setiap perubahan dalam hidup, namun kita juga pun harus adanya usaha. Yang keempat, yaitu perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Jadi mau kita muda ataupun tua,
itu tidak menjadi suatu faktor adanya suatu perubahan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Jadi maksudnya dalam suatu perubahan tersebut tidak mematoki adanya umur muda ataupun tuanya seseorang. Baik, yang selanjutnya yaitu pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa. Ini pendapat dari Winkel 1991. Sementara Geiger 1985 mendefinisikan pembelajaran sebagai peraturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil dan berguna. Dari beberapa pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan oleh para ahli pengertian belajar, bahwasanya yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya. Itu ya yang dimaksud dengan pembelajaran. Selanjutnya ada filosofi dasar pembelajaran. Guru yang memahami perkembangan anak lebih mampu membangun lingkungan belajar dan yang efektif dan berkomunikasi dengan profesional anak dari berbagai bidang. Mengembangkan filosofi personal pendidikan yang menghubungkan perkembangan anak-anak dengan praktik pendidikan sangat penting dalam menerapkan informasi baru tentang pembelajaran dan perkembangan masa anak-anak, menjelaskan pentingnya perilaku anak-anak kepada orang lain dan membenarkan praktik pengajaran pribadi. Itu adalah filosofi dasar pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada teori-teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, aliran tingkah laku, belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi perubahan ini adanya suatu interaksi antara sang murid dengan sang pendidik atau guru. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan sekitar, lingkungan belajar. Belajar tidaknya seseorang tergantung pada faktor-faktor tradisional yang diberikan lingkungan. Jadi teori behavioristik melihat kondisi lingkungan dan di mana ada suatu akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dan selanjutnya ada teori kognitif. Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi pengalaman kognitivistik, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi dalam teori belajar kognitif ini tidak hanya menekankan sebuah hasil dari pembelajaran tersebut, namun adanya suatu proses melibatkan berpikirnya anak murid demi terbangunnya suatu pengetahuan sang murid. Menurut teori kognitivistik ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir. Jadi tidak menekankan apa itu daripada hasil belajar. Ibarat seorang yang memainkan musik tidak hanya memahami not, balok, atau yang lain sebagainya sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri, tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. Jadi meresapi dengan teori kognitif ini. Menurut
Psikologi kognitif belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu, di mana dia harus berpikir keras, berpikir lebih banyak lagi demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada teori konstruktivistik. Dalam teori ini memahami proses belajar, pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru kepada orang lain. Orang lainnya itu siswa. Beberapa pemikiran teori belajar konstruktivistik ini dapat dipahami pada sebuah di mana anak murid harus bisa memahami pembelajaran tersebut dan sang guru pun tidak semata-mata mudah memberikan suatu pembelajaran kepada sang murid. Harus berdasarkan instruksi atau konstruksi pengetahuan oleh si murid tersebut. Selanjutnya ada teori humanistik. Bagi penganut teori humanistik, teori belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia. Dari teori-teori belajar ini seperti behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik, teori inilah yang paling abstrak dan paling mendekati dunia filsafat, yaitu teori humanistik. Pada kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa yang diamati dunia keseharian. Karena itu teori ini bersifat eklektik, artinya teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Lalu yang selanjutnya pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Pemahaman tentang pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran adalah yang sangat penting, terutama dahulu konteks penguasaan konsepsional terhadap pembelajaran. Jadi pemahaman tentang pendekatan ini pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, adalah yang sangat penting, terutama dahulu konteks penguasaan konsepsional terhadap pembelajaran. Selanjutnya strategi. Kata strategi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum strategi adalah alat atau rencana atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan, dan sekitar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Itu dimana guru mempunyai suatu strategi pembelajaran demi tercapainya suatu hasil belajar yang memungkinkan, yang manfaat, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Jadi metode pembelajaran ini bertujuan untuk memperhatikan seluruh sistem demi mencapainya suatu tujuan. Jadi dengan adanya metode lebih memudahkan sang guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran berlangsung. Jadi dengan adanya metode, sang guru dan sang murid mempunyai peran dan harus terlibat antara keduanya selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi ini untuk mengetahui
hasil yang telah dicapai oleh pendidik dalam proses pembelajaran melalui evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa, peran evaluasi dan penilaian dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting apabila dalam proses pembelajaran tersebut merupakan proses yang menggunakan analisis dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pembelajaran. Jadi dalam evaluasi tersebut di mana demi memudahkan sang guru atau sang guru mengetahui pencapaian sang murid sampai manakah dan sudah sesuai atau tidak dengan apa yang sang guru inginkan. Nah, makanya dalam evaluasi pembelajaran di mana evaluasi tersebut mempunyai sisi melihat bagaimana proses anak dalam belajar. Dalam proses evaluasi pembelajaran ini termasuk dalam proses belajar untuk memudahkan sang guru demi tercapainya atau yang ingin dicapai oleh sang murid dan sang guru itu tercapai dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin sampai akhir penjelasan metode dan evaluasi ini. Dalam kesimpulannya yang bisa saya ambil dan yang bisa saya tarik dari semua yang saya jelaskan bahwasanya semua yang sudah dijelaskan, ada metode, lalu deskripsi pembelajaran, teori-teori tentang belajar, filosofi filosofi dasar pembelajaran, itu semua menjadi salah satu dasar dan pegangan guru serta murid serta lembaga lain sebagainya, terkhusus untuk guru demi tercapainya suatu proses pembelajaran dengan adanya teori, dengan adanya metode, evaluasi, deskripsi dan lain sebagainya, demi tercapainya suatu apa yang kita inginkan, terkhusus untuk sang guru. Jadi dalam video kali ini mungkin itu sebuah awal atau semua pelajaran-pelajaran yang dimana bisa kita pakai, ada teori yang bisa kita pakai untuk kegiatan proses pembelajaran. Seperti itu yang bisa saya pahami dan bisa saya cermati tentang pembahasan pada video kali ini. Mungkin dalam video kali ini saya cukupkan. Apabila masih ada kekurangan serta kehilafan, mungkin itu datangnya dari saya pribadi. Mungkin apabila ada kebenaran, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan kepada Bapak Irham Yonamu MPD, mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umur. Dalam video kali ini bertujuan dan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.